Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zayan Fauzul Kabir. Akan melanjutkan materi ilmu ma'ani, review materi ilmu ma'ani yang telah lalu dari pertemuan 4 sampai pertemuan 6, 3 pertemuan. Langsung saja yang pertama yaitu adrobul khobar, materi keempat atau peninjauan kondisi mukhotob ketika penggunaan khobar. Yang pertama terbagi menjadi 3. Yang pertama, jika si mukhotob, si orang yang diajak berbicara itu kholid dhihni atau polos lugu, maka digunakan khobar ibtidai. Khobar ibtidai yaitu khobar yang tidak menggunakan penegasan sekalipun. Contohnya seperti pada al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Lalu yang kedua, ketika si mukhotob itu mutaraddid, ragu-ragu, maka digunakan penegasan yang pertama yaitu khobar tolabi yang memiliki contoh inna akhoka qadimun, terdapat lafaz inna di situ. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada ketika si mukhotob itu, si orang yang diajak berbicara itu yaitu mungkir, tidak percaya, maka digunakan khobar ingkari. Khobar ingkari khusus pernyataan yang menggunakan lebih dari satu pengukuhan sesuai dengan kadar keingkarannya. Contoh, inna akhoka laqadimun, sesungguhnya saudaramu bener-bener geus datang gitu. Eta tingkatannya paling rendah. Lalu yang contoh yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu wallahi inna akhoka laqadimun, terdapat 1 2 3 pengukuhan penegasan di situ. Dan yang terakhir, tingkat paling ekstrim, wallahi inna akhoka laqad kana qadiman. Buset, itu udah berapa? 1 wallahi, 2 inna, 3 laqad, 4, menggunakan 4 pengukuhan jika ditinjau dari kondisi si mukhotob. Nah, ada juga jika tidak sesuai demikian, maka ada yang disebut hurujuan muqtadal hal, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi orang yang kedua. Huwa ilqaul khobari la yunasibu bihalatil mukhotobi. Ada lumayan banyak. Yang pertama, jika si orang yang diajak berbicaranya dia lugu polos, bisa menggunakan khobar tolabi atau khobar ingkari. Lalu ketika si diajak berbicaranya mutaraddid, ragu, dapat digunakan khobar ibtidai atau khobar ingkari. Dan yang terakhir, jika si orang yang diajak bicara itu mungkir atau tidak percaya, maka dapat digunakan khobar ibtidai ataupun khobar tolabi. Materi kelima yaitu iltifat lapata. Iltifat memiliki arti naklu kalamin min halatin ilaka halatin ukhra mutlakon, secara mutlak, memindahkan satu ucapan ke bentuk ucapan yang lainnya, mau itu dengan domair atau dengan segat atau dengan adawat, apapun, ke bentuk perkataan yang lain secara mutlak. Atau menurut definisi yang lain, wal iltifatu wal intiqalu min ba'dil asalibi ila ba'di kumin wal wajhul istijlabi lil mukhatabi wa nuqtatun takhussu ba'dal babi. Wal iltifatu wa huwa intiqalu min ba'dil asalibi, dari sebagian asalib, uslub, dari sebagian bentuk kalimat, ila ba'din, kepada yang lainnya, kumin, yang layak. Yang pertama, pembagiannya
al-majalat al-iltifat. Pembagian yang pertama yaitu baina sigotae sigotil fi'li wal baina sigotail fi'li, antara dua sigat fi'il madi dan fi'il amar. Contohnya nazala alaikal kitabu wa anzala taurata wal injil. Nazala di sana berbentuk fi'il madi, sementara anzala di situ berbentuk fi'il mudhari yang memiliki wazan akroma af'ala. Lalu bentuk yang kedua dengan adad atau bilangan yang bainal ifrad wal jama', antara ifrad dan jama'. Ifrad teh mufrad dan jama'. Contohnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kenapa di situ menggunakan qulubihim, lalu di sana yang kedua terdapat sam'ihim? Qulubihim hati-hati mereka, wa ala dan kepada, sam'ihim pendengaran mereka. Kenapa enggak asma'ihim atau sama'ihim menggunakan jama'? Karena pendengaran dia hanya menggunakan hati, sementara kalau hati dapat melihat, dapat mendengar dan lain sebagainya. Lalu ada yang ketiga menggunakan domair, lewat domair baina domairi wal idh. Antara dua domir dari mutakalim ke mukhotob atau yang lainnya. Contohnya seperti pada inna atau nakal kausar. Inna di situ terpampang lafaz inna memiliki domir mutakalim wahdah, sementara pada lafaz fasolil li rabbika terdapat domir angta, domir non tetemu khotob. Lalu ada dari al-adawat atau kata tambah, kata imbuhan. Al-mukhalafatu bainal adawat, perpindahan antara dua adawat. Contohnya innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wa bisabil wa firriqab. Lil fuqara di situ menggunakan li, sementara dan yang di terakhir wa firriqab menggunakan adawat fi. Lalu ada baina binan nahwiyae min jumlati fi'liyah ila jumlatil ismiyah. Dari jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah. Contohnya seperti qalu amanna. Qalu amanna di sana menggunakan jumlah ismiyah lid dawam, sementara pada konteks ayat selanjutnya digunakan qalu inna ma'akum. Terbalik. Amanna menggunakan jumlah fi'liyah yang lid tajarrud, dan yang kedua qalu inna ma'akum menggunakan jumlah ismiyah lid dawam. Dan yang terakhir al-mu'jam secara leksikal, secara kosakata. Contohnya seperti al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Di situ tertera akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Kenapa enggak al-yauma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu lakum ni'mati, atau al-yauma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati? Karena akmal tu dia telah sempurna, sementara atmam tu sama-sama telah sempurna, tetapi memiliki makna dalam leksikal yang berbeda. Lalu materi ke-6 musnad ilaih. Musnad ilaih al-musnadu yang disandarkan ilaihi kepadanya, jadi sesuatu yang bersandar. Macam-macam musnad ilaih terdiri dari 6 bagian. Yang pertama mubtada.
mubtada karena dia disandarkan kepada khobar. Lalu ada al-fa'il, lalu ada naibul fa'il isim inna atau kana, lalu ada maf'ul awal min lafzi zonna wa akhwatuha. Soalnya kan dia zonna wa akhwatuha memiliki maf'ulani. Indahu maf'ulani li annahu maf'ulun al awal huwal mubtada wal maf'ul tsani huwal khobaruhu. Dan yang terakhir maf'ul tsani min aro wa akhwatuha. Nah, lafaz aro memiliki malah 3 maf'ul. Maf'ul pertama, maf'ul kedua, maf'ul ketiga. Maf'ul tsani min lafaz aro wa akhwatuha, contohnya seperti aro'ait takum atau liba najahan. Aro'aita, apakah kamu melihatkum kepada mereka, atau liba murid-murid najahatan yang rajin, memiliki 3 maf'ul. Maf'ul awal min zana wa akhwatuha zonantu talibal mudarrisa ghaiban wa zanna talibal mudarrisa ghaiban. Sesungguhnya telah menganggap para murid-murid telah berprasangka bahwa si guru teh tidak hadir. Nah, maf'ul yang kedua maf'ul awal dari lafaz zona tersebut disebut musnad ilaih. Lalu isim kana atau isim inna seperti innallaha sami'un basir atau kana Allahu sami'an basiran. Li'annaha musnadun ila lafzi kana au ila lafzi inna. Summa naibul fa'il fi naibul fa'ili kalaf di khalaqal insani halu'an. Khalaqal insan khuliqo, berarti khuliqal insani halu'an. Khuliqo musnadun insa, al insanu musnadun ilaihi li'annahu musnadun ila lafzi khuliqo. Summa al fa'ilu kalaf di laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Khalaqna lafduna dhamiruna fi dzalikal jumlah huwa musnad ilaihi li'annaha musnadun li fi'li khalaqa allazi budi'a min dzalikal jumlah. Fal awal al mubtada kalaf di Allahu ghafurur rahim. Istamir ila ahwalil musnadil ilaih. Ahwal atau tingkah-tingkah musnad ilaih terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tingkah. Yang pertama zikru, penyebutan. Kedua al-hadfu. Ketiga at-ta'rif. Keempat at-tankir. Kelima at-taqdim, pendahulukan. Takhir dan peakhiran. Yang pertama penyebutan musnad ilaih. Dilanjut ke video yang selanjutnya. Terima kasih.